Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bisnis KUMKM, Alhamdulillah senang sekali bisa bersua kembali di podcast Bisnis KUMKM. Podcast yang dihadirkan untuk bincang santai seputar bisnis, koperasi, dan UMKM. Senang sekali hari ini saya sudah bersua dengan Uni Gina. Ya, Uni Gina ini karena dari Sumatera Barat, dari Minang, kita sapa Uni ya, Uni Gina. Siap. Gimana kabarnya Uni? Alhamdulillah sehat. Dan gimana kabarnya? Ya Alhamdulillah, kabar baik juga. Ini senang sekali, satu di Makassar, satu di Padang ya. Makassar ini tidak bisa hubungannya sangat erat sekali. Jadi kalau bicara Islam misalnya di Sulawesi Selatan itu tidak lepas dari peran ulama-ulama dari Minang ini. Di sini itu terkenal sekali ada Datuk Pandang, Datuk Patimang, Datuk Diro, itu dari Padang semua. Wah. Yang lagi rame Buya Hamka juga kan. Iya. Yang filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, kan Zainuddin dari Makassar kan? Zainuddin sama siapa? Yang Siapa itu? Ainun. Siapa ya? Iya, yang membuat Zainuddin patah hatinya. Iya. Iya. Baik. Jadi ini kita akan bincang tentang UMKM ya, bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah di Sumatera Barat. Kalau sebut Sumatera Barat ini Minang atau Padang atau identik dengan rendang, apalagi rumah gadang ya. Ya. Bisa diceritakan seperti apa UMKM-nya di Sumatera Barat ini? Oke. Mungkin perkenalan diri juga dulu ya. Iya, siap, boleh deh. Terima Ya. kasih Dayang atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Wahyuni, biasa dipanggil Gina. Alhamdulillah saat ini diamanahkan sebagai konsultan pemasaran di UMKM Provinsi Sumatera Barat, kayak gitu. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan Dayang tadi, hari ini kita mau bahas tentang potensi UMKM di Sumbar ya, Dayang. Iya. Kalau kita bicara tentang UMKM di Sumatera Barat itu sebenarnya nggak usah diragukan lagi potensinya gimana ya, Deng. Karena memang di khalayak umum kita udah tahu juga kalau masyarakat Minang atau masyarakat Sumatera Barat itu udah dikenal mereka mempunyai DNA, kata orang-orang kan, DNA-nya pengusaha gitu. Jadi udah punya DNA nih, udah punya basic ataupun dari zaman-zaman dahulunya nenek moyang kita juga udah mengajarkan kalau salah satu tradisinya adalah berdagang ataupun membangun bisnis. Nah, itu juga terkait juga nih Daeng sebagaimana dengan tradisi Sumbar itu merantau. Nah, biasanya orang-orang Minang yang merantau keluar itu mereka nggak mau jadi bawahan gitu, nggak mau jadi pekerja gitu. Palingan kalau mau jadi pekerja 1-2 tahun mereka udah selesai gitu. Mereka setelah mengumpulkan modal lah, kita ibaratkan kan mereka akan bangun bisnisnya sendiri gitu. Kalau ada yang mau membuktikan boleh tuh jalan-jalan sekali-sekali ke Tanah Abang gitu. Nah, awal-awal masuk aja tuh kita udah dengar tuh lagu-lagunya, lagu-lagu bahasa Minang gitu. Minang ya. Iya, bahkan orang komunikasinya di sana kebanyakan bahasa Minang, nih saking banyaknya orang Minang di sana kayak gitu. Ini Uni dekat rumah saya itu sekitar 500 meter itu ada rumah makan Padang. Nah, gitu. itu langganan saya itu. Setiap daerah pasti punya rumah makan Padang kecuali di Padangnya sendiri, Deng. Di Padang nggak ada rumah. Nggak ada rumah makan Padang. Di Padang nggak ada namanya rumah makan Padang. Kita sebutnya ya udah rumah makan aja gitu. Karena semuanya pasti makanannya makanan Padang kan. Oh iya. betul ya. Main langsung sekali ke Padang. Aduh iya, nanti saya mau ke Padang ini hari koperasi nanti. Oh siap, ditunggu. Kita ada puluhan nanti mau ramai. Nanti kita wisata kuliner. Wah mantap ya. Iya. Karena memang itu deh salah satu potensi UMKM yang ada di Sumatera Barat itu bergerak di bidang kuliner deh. Karena memang seperti yang Deng buka tadi, kalau di Sumber kan terkenal sama rendangnya kan. Rendang itu kan sudah diakui oleh dunia menjadi makanan terenak nomor 1. Iya, terlesat di dunia ya. Nah itu cuma salah satunya sebenarnya di Sumbar itu banyak lagi Deng yang usaha-usaha di bidang kulinernya atau produk-produk kulinernya. Ada nanti sanjainya, ada nanti sotonya, soto khas Padang juga ada, sate khas Padang itu juga ada. Oh iya, sate Padang terkenal itu.
Iya, banyak yang lainnya. Nah, itu sekarang yang menjadi konsen dari pemerintah yang ada di Sumatera Barat itu bagaimana mengembangkan UMKM-nya khususnya di bidang kuliner untuk lebih maju lagi. Salah satunya itu kita mendukung dengan program ekspor gitu. Nah, Oh ya, itu udah bisa ekspor ya? Kayak ya, rendangnya, rendang itu udah sampai ekspor juga ya? ya, alhamdulillah sekarang rendang kita Hmm. udah ekspor ke berbagai negara, cuman di berbagai negara, di beberapa negara nggak terima rendang yang pakai daging, Deng, itu masalahnya. Oh, Karena kan punya standar masing-masing ya, apalagi yang hmm. di negara maju mereka menilai dagingnya dari Sumatera Barat itu nggak terlalu bagus gitu, atau dagingnya Indonesia itu nggak terlalu bagus gitu. Nah, jadi cara mensiasatinya sekarang kami ekspornya bumbu, Oh, bumbu instan atau bumbu pasta rendang. rendangnya kayak Hmm. gitu. Nah, itu yang menjadi konsen salah satunya. Ada juga kami konsen sekarang ke keripik-keripik, Deng. Kami udah Hmm. coba Ya. bangun komunikasi itu ke pihak Kamboja sama ke pihak Belanda yang nanti fokusnya adalah eh, mengekspor produk-produk berupa keripik dari Indonesia ke luar negeri gitu. Nah, tantangannya saat ini adalah Hmm. bagaimana membuat suatu produk itu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Nah, itu dia sekarang yang menjadi tantangan UMKM kita. Bagaimana produk mereka itu enggak, kalau sekarang kan rata-ratanya produk kita tuh cuma tahan 2 sampai 3 bulan gitu. Hmm. 4 bulan lah paling lama. Nah, sekarang Ya. bagaimana caranya UMKM di Sumatera Barat itu punya produk yang bisa tahan lebih lama gitu, apalagi untuk pengiriman yang jauh ke luar negeri tadi. Contohnya saja kemarin kami bekerja sama dengan pihak swasta, Daeng Pulut Sumbar sudah bekerja sama dengan pihak swasta, itu mencoba menjalin komunikasi dengan pihak Belanda, itu bagaimana bisa keripik-keripik ini bisa sampai ke Belanda. Nah, Hmm. masalahnya, tantangannya keripik kita ini cuma tahan 3 bulan gitu kan. Nah, dalam perjalanan aja udah habis 1,5 bulan gitu. Nggak mungkin kan 1,5 bulan mereka pakai cuma untuk pemasaran. Nanti siapa tahu nggak habis sayang gitu. Nggak mungkin cuma 1,5 bulan untuk pemasaran atau pendistribusian lainnya nanti di sana gitu. Nah, itu yang menjadi concern kita hari ini bagaimana bisa membantu UMKM meningkatkan daya tahan produknya untuk bisa lebih lama gitu. Nah, selain kuliner kita juga punya beberapa produk unggulan lainnya itu ada yang di bidang itu deh di bidang fashion kita Fashion, punya ya. bordiran ada namanya uh, sulaman benang ameh. Kalau kalau di bahasa Hmm. Indonesia sulaman benang emas kayak gitu. Oh, benang emas ya. Iya, Hmm. benang emas gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu potensi uh, produk yang bisa kita bilang produk unggulan dari Provinsi Sumatera Barat. Nah, gitu. Nah, dengan adanya potensi-potensi itu, kami melihat di Pulut KUKM Provinsi Sumatera Barat itu menciptakan berbagai macam program yang bisa membantu UMKM-UMKM tersebut bisa scale up. Nah, nanti kita bisa bantu mulai dari perizinannya, mulai dari pemasarannya, ataupun uji kelayakan usaha dan lain sebagainya. Dan semua program-program itu bisa diakses secara gratis oleh UMKM kita yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Itu melalui pelut juga ya, yang Iya. masyarakat. Mm-mm. Itu ada tadi menarik itu nih yang penggunaan teknologi itu gimana itu? Apakah melibatkan misalnya dari kampus misalnya tadi supaya lebih tahan lama itu? Ya. Gimana itu untuk tantangan dari sisi ini, teknologi? Nah, kalau kita berbicara untuk teknologi tersebut, pasti harus ada kerjasama dan kolaborasi kita dengan pihak akademisi ya, Daeng. Hmm. Nah, saat ini kami coba menggait salah satu kampus yang cukup ternama di Sumatera Barat itu adalah Universitas Andalas. Nanti kita akan Oh, ya. itu lagi kita komunikasikan gimana caranya supaya bisa produk ini bisa lebih tahan lama. Itu biasanya kan perginya ke THP kan, teknologi hasil bukan THP. Ya, lebih ke THP. Nanti kita coba kerjasama dengan UNAN. Kemudian untuk yang segi pemasarannya, karena memang UMKM kita kebanyakan kan mereka semua yang handle, mulai dari Hmm. beli produk, beli bahan baku, produksi, pengemasan, bahkan ada juga yang sampai ke pengantaran UMKM kita juga yang atur. Jadi mereka tuh kurang waktu untuk belajar digitalisasi pemasaran gitu. Oh, Nah, digitalisasi juga. makanya saat ini sejalan dengan program unggulannya pimpinan daerah Sumatera Barat itu Pak Gubernur sama Wakil Gubernur kita itu mencetak 100.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneur. Nah, jadi kita bisa manfaatkan tuh Deng yang milenialnya tadi itu
untuk bisa mendorong pemasaran UMKM Sumbar secara online gitu. Jadi ada ini ya, kolaborasi milenial dengan apa, Iya. kolonial. Iya. Iya. Gitu ya. Kayak kalau sesuai dengan itunya juga kan, sesuai dengan prinsipnya Plut yang kolaborasi pentahelix nih gitu. Jadi Oh kita ya, jadi kita mencoba berkolaborasi dari berbagai pihak, bukan hanya dari pemerintahan saja, tapi juga swasta dan juga akademisi seperti itu, Day. itu ada yang saya pernah baca menarik itu, katanya di Kota Padang itu ini ya, apa, mat-mat modern itu malah nggak ada ya, Oh, malah mat-mat lokal. Itu gimana itu? oke, retail modern gitu ya, Deng. Nah, Iya. kalau ya itu salah satu mungkin salah satu keunikan dari Sumatera Barat, Deng. Di sini nggak ada Alfamart, nggak ada Indomart Iya, gitu. yang pokoknya mat-mat itulah. Ya yang mat tuh nggak ada. Kita cuman punya yang besar itu adalah Transmart. Transmart itu kan Oh, kebetulan yang mat. Khairul Tanjung kan memang katanya punya darah Minang kan, Deng. Oh, iya, oh Ya, gitu. karena punya darah Minang juga makanya dapat izin gitu. Karena itu memang salah satu cara dari pemerintah kita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melindungi para pelaku usaha kecil yang ada di Sumatera Barat. Karena memang kita tuh banyak toko kelontong, Deng. Di Sumbar Ya, ini banyak toko kelontong. Nah, nanti kalau diizinkan Indomaret atau Alfamart yang setiap 1 kilonya itu ada gitu kan, nanti kan kasihan toko-toko kelontong kita, kasihan masyarakat uh, yang memang mau membuka usaha yang punya bisnis toko kelontong gitu deh. Nah di Sumbar sendiri pun banyak tuh yang jual-jual kayak eceran, minyak eceran gitu. Kalau ada aja space yang kosong di daerah-daerah ramai di Sumatera Barat itu pasti akan diisi oleh masyarakat untuk berbisnis. Setidaknya di depan rumahnya saja gitu. Yang paling umumnya di sini adalah itu jual minyak eceran. Oh. Nah, pasti banyak tuh. Belum lagi yang rumahannya seperti kayak jualan kue-kue dan lain sebagainya. Gitu. Karena memang kebijakan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri untuk melindungi UMKM-nya dengan cara yang besar-besar tuh, yang retail modern yang besar, yang sudah besar nggak boleh masuk. Iya, luar biasa ya. Kalau tantangan-tantangan yang lain apa ya? Tadi itu kan sempat ada masalah teknologi juga ya. Ada yang lain barangkali? Kalau tantangannya saat ini memang kita lagi gencarnya untuk mendorong UMKM kita untuk go digital. Oh, begitu. Karena memang kebanyakan UMKM kita belum bergerak penjualannya di bidang digital, pemasarannya belum masuk ke digital. Palingan mereka menjualnya masih melalui WA gitu, WA bisnis, post status udah mereka bilang pemasaran secara digital, padahal kan untuk pemasaran secara digital lebih dalam lagi kan, itu adalah salah satu tekniknya saja. Kalaupun bisa dicek di e-commerce yang ada di Indonesia, baik Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, toko-toko yang berasal dari Sumatera Barat itu masih sedikit nih. Masih dibilang sedikit. Contohnya saja di bidang rendang tadi, makanan yang produk rendang itu yang top nomor 1, nomor 2-nya itu malah dapurnya bukan berada di Sumbar, malah dapurnya ada di Bogor, Jakarta kayak gitu. Yang nomor 3-nya baru yang ada di Sumatera Barat kayak gitu. Nah, itu yang kita coba di Plut dorong gimana UMKM kita itu lebih melek digital. Bahkan sekarang kami udah mencoba mendorong UMKM kita, yuk kalau ada yang mau bikin atau yang mau belajar untuk promosi produk melalui live TikTok kayak gitu kan. Kan sekarang lagi zamannya TikTok ya, Ray. Nah, kalau karena memang top penjualan pertama itu kan sekarang di TikTok ya. Kalau mau belajar live TikTok atau menggunakan TikTok sebagai e-commerce, yuk bisa datang ke Plut secara gratis, akan kami bimbing. Gitu. Iya, keren ya. Jadi kalau kawan-kawan konsultan sendiri yang dilakukan apa kegiatan-kegiatan untuk mensupport teman-teman UMKM tadi untuk kita scale up? Ada mungkin program khusus atau yang pas di Plut Sumbar? Kalau di Plut Sumbar sendiri, Deng, itu kan kami mencoba untuk pemerataan informasi ya, Deng. Kebanyakan lebih fokusnya kan informasi lebih banyak di kota, sedangkan yang di pedesaan itu kan lebih jarang mendapatkan informasi. Jadi untuk pemerataan informasi sampai ke kami sebutnya di sini nagari, atau kalau apa ya, desa. Desa ya. Ya,
Oke, kami biasanya memunculkan inovasi berupa mobil klinik, Dan. Oh, luar biasa Iya. ya ada mobil. Jadi nanti target kita adalah bisa memberikan layanan PLUT yang biasanya di kantor kita bawa untuk bisa langsung diterima oleh orang-orang yang ada di negari atau di desa-desa yang jauh dari perkotaan gitu. Jadi informasinya mereka dapat. Jadi pas mobil klinik itu turun ke negari-negari yang ada di Sumatera Barat, kita melakukan sosialisasi sekaligus membuka layanan PLUT gitu. Misalnya kalau ada UMKM yang belum punya NIB, oke, kita langsung eksekusi. Jadi pas datang pulang-pulangnya mereka bawa NIB, mereka sudah punya legalitas kayak gitu. Kemudian kami juga punya program kami sebutnya Basimpuh Baselo. Itu bahasa Minangnya ya, Deng. Nah, itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Duduk bareng lah gitu. Oh, duduk bareng. Bareng diskusi gitu. Nah, tapi di PLUT lesehan aja, Deng. Lesehan palingan 2 jam 3 jam selesai gitu kan. Kami coba untuk menghimpun UMKM yang ada di sekitaran PLUT. Jadi PLUT itu memang sesuai konsepnya bisa menjadi rumah UMKM gitu. Jadi kita sejahterakan dulu UMKM yang ada di sekeliling PLUT, baru nanti bisa jadi percontohan untuk UMKM yang lainnya gitu. Jadi pas Basimpuh Baselo ini biasanya kami lebih mendengarkan apa sih kendala-kendala UMKM yang ada di sekitaran kantor, apa yang kemudian setelah mendengarkan keluhannya kita kasih solusi, oh bagusnya kayak gini Bu, kalau untuk itu untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang Ibu hadapi ini bisa nih kita kasih solusinya kayak gini, nanti kita arahin dan semuanya bisa diakses oleh UMKM secara gratis gitu. Luar biasa ya. Perkembangan UMKM di Sumatera Barat. Jadi memang karena dari DNA-nya sendiri, tambah lagi dukungan pemerintah dan khusus perangkat PLUT sehingga UMKM bisa lebih baik ya. Oke, baik. Ini udah banyak informasi. Barangkali yang terakhir ada saran-saran barangkali untuk pengembangan UMKM di Sumbar dan secara umum ya. Kalau saran ada satu kata sih Pak untuk kita semua, baik itu di Sumatera Barat dan lain sebagainya. Kalau ada pepatah Minang. Ya, aduh ya ini. Oke, ada pepatah Minang yang menyebutkan basamu mako menjadi. Yang artinya dengan bekerja sama makanya dia akan jadi gitu. Jadi kalau kita untuk mengembangkan UMKM di daerah kita, jadi kita nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa pemerintah aja jalan sendiri, nggak bisa UMKM itu sendiri yang jalan, tapi kita harus bersama-sama untuk mendukung perkembangan dan kemajuan UMKM kita gitu. Yang pentahelix tadi harus diterapkan gitu. Jadi sinergi multi pihak ya. Ya, ini saja kalau kita misalnya perlu Sulsel, perlu Sumbar kerjasama ini kan pemasaran, apalagi kalau teman-teman perlu se-Indonesia buat pemasaran bersama secara digital, atau luar biasa. Iya, betul. Menarik, nanti kita bahas di teman-teman di asosiasi ya, kawan-kawan konsultan. Iya. Tidak terasa ini kita udah hampir 20 menit ini sharing diskusinya. Terima kasih ini Uni bisa diganggu waktunya. Mudah-mudahan ini adalah bisa sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan ada setidaknya ada inspirasi mungkin ya untuk pengembangan UMKM. Ya UMKM kita semoga makin naik kelas, wirausahanya juga makin kuat dan juga makin hebat dalam melayani, mendampingi dan bersolusi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Bisa ketemu. Kita bisa. Saya udah agenda ini harus ke Padang ini ke Minang. Wajib Daeng. Nanti calling ya. Nanti kita bisa takdir. Ya baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.